Manajemen hutang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya, santai. Di sore hari ini ya. Ya, betul. Kita ada Yaya Kadik. Salam Mogli. Apa Kadik? Kalau mau beli? Yes. Yes. Salam Mugri, yes. Yes. Ulangi. Siap. Salam Mogli. Yes. Oke. Sore hari ini kita kebenaran lagi libur kerja ya. Bukan libur kerja sih. Iya, libur Sela-sela. kerja. Sela-sela. Libur kerja. Oh, libur kerja. Libur kerja. Lain izinnya hari apa? Libur kerja. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada personil baru ya dari anggota Mogli juga, yaitu dari Kang Igun. Nah, Kang Igun boleh diperkenalkan dulu ya Kadik? Assalamualaikum warahmatullahi Nomor apa, wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman Mogli dimanapun Anda berada. Kenalin, saya Gunawan. Saya angkatan Mogli 2017. Kebetulan angkatannya Agung ya. 2017 ya? Betul. 2007. Nomor Kemarin Mogli. atau 2017. Angkatan 17. Angkatan 17. Angkatan 17. Betul. Nomor Mogli 0231. Salam kenal teman-teman semua ya. Wah, luar biasa. 17. Angkatan 17 ini. Angkatan tilu 3. enak. Oh, 33. Oh, tilu kali ya. Jauh banget. Kolot pisan. Kolot. Tong itu. Baiklah. Beli kolot. Seperti yang kita tujuankan mungkin Kadik ya dari awal, bahwa pembuatan video ini adalah untuk yang pertama untuk berbagi ilmu mungkin, dan yang kedua adalah silaturahmi bagi anggota Mogli yang memang sudah tersebar, Benar-benar. untuk mungkin kangen dengan Kadik gitu dan tidak bisa ketemu. Nah, mungkin ini adalah medianya Kadik ya gitu. Kusora. Kusora lah, Ku kusora jeung gambar gitu. Dok mana soraan? Alhamdulillah Kadik sudah bisa hadir dan alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Ya, Kang Igun. Untuk topik kali ini mungkin Kang Igun kita langsung ke janji sama hakikat Mogli Kang Igun. Pokok pembahasan ke sana langsung. Betul. Mau ada yang disampaikan dulu Kang Igun sebelum langsung? Sebelum langsung mungkin ini yang lanjutan. Sebelumnya ada video-video dari Kak Agung. Udah ada 2 video ya Kak Agung. Ya, betul. Bisa teman-teman lihat sebelumnya di video sebelum ini, nanti link di deskripsi. Ya, boleh, sip, Nah, mantap. setelahnya mudah-mudahan kita berencana juga ke depannya itu untuk teman-teman Mogli yang lain untuk bisa berbagi cerita, Apa? berbagi pengalaman, gimana sih suka dukanya di Mogli, serunya apa. Oke. Jangan dukanya lah, nggak ada dukanya di Mogli. Betul. Seru semua. Terus pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Ini di jaket deh. Ya terus Kang dari Igun. Ini anak Kadik. Terus. yang bisa diambil dari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ini Bapak Mogli sedunia. Om Din, Bapak Mogli sedunia Om Din. Jadi BPM. Bapak Mogli BPMS. Karena saya memperkredit beli. Mempergede Mogli. Baiklah teman-teman, alhamdulillah sebenarnya dari awal kita pondasi dulu ya. Jadi apa sih Mogli gitu. Waktu kemarin kan sejarah Mogli. Nah sekarang mungkin ke janji Mogli sama hakikat Mogli. Dan nanti kedepannya kita berkembang lagi seputaran Mogli juga, dan mungkin seputaran yang umum juga ya, Kang Igun ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada video-video kegiatan-kegiatan Mogli sama Dewan Ambalan nanti. Betul. Dibikin videonya ya. Ya, betul. Mungkin bacakan Bung Polri. Siap. Nah, Siap. Sekarang mungkin kita akan membahas makna dari janji Mogli yang dibuat langsung nih oleh pupuhunya Kadik, pupuhunya Kadik, pupuh. Jinggoin. Maaf. Maksudnya pupuhu yaitu Kadik langsung Ya. gitu. Oke. Kita bacakan mungkin ya Kadik. Nomor bacakan gitu. Enggak. Jadi kenapa muncul ada janji dan hakikat itu? Nah, oh iya. Jadi, boleh. Itu belum diungkap di video sebelumnya. Video sebelumnya. Di part. Oh. Part non bagian deh. Ya, Part part 1. Part 1. Part 1. Jadi dulu ya, bahasa Inggris dulu deh.
Once upon a time. Suatu ketika. old baheula Baheula lah. Please, baheula please. Go. Ini video please. Jadi dulu itu ya, ketika karena lamun nyarita ke sejarah mah Gung jadi kudu kurum saeutik nya kudu ingat ngulang ngelas bunta teh zaman 85 gitu. Saat tidak dipungkiri lah gagasan ini muncul juga tidak ujuk-ujuknya. Jadi perlu pemikiran yang matang. betul. Kalau lamun segala sesuatu lamun dipikirkan dengan matang atau dengan baik, hasilnya pun ya akan mendekati apa yang diharapkan. Walaupun sok nyebut kieu oh apa yang direncanakeun sok tara jadi. Nah. Perencanaan itu bener eta teh. Kalau bener pasti jadi. Benar. Ya. Jadi ketika 95, jadi janji Mowgli ini tidak berbarengan dengan nama Mowgli itu sendiri, Bung. Buatnya. Ini tuh langsung Mowgli berdiri, janji ini juga ada. Nah, uniknya Mowgli di situ, Bu. Jadi Mowgli mah bergerak mengikuti perubahan alam, lain zaman perubahan alam, gitu. Ya, di mana dibutuhkan orang jin, gitu. Seperti itu. Namun itu karena ya dulu adik lah sedikit lah ada basic karena dunia nuk itulah Naon gitu. alam Dunia nu kitu. jadi mendapatkan ilmu materi lapangan seperti itu terutama dunia petualangan gitu ya. Sehingga banyak inspirasi yang masuk di benak ini karena melihat anak-anak yang begitu antusias dalam dunia ulin sebetulnya. Jadi itu rekan-rekan Kadik semua begitu. Bukan, jadi ya anak-anak binaan, Anak-anak binaan. budak dewan amalan gitu. Binaan. Jadi dulu Kadik mah tuh manunggal gitu, jadi tidak didampingi oleh siapapun. Teman-teman. Jadi Mowgli itu muncul karena inspirasi gitu. Ya samalah kalau orang misalkan ingin sesuatu kan perlu inspirasi gitu ya, menghayal, menginginkan, kemudian dituangkan gitu. Walaupun sulit untuk dibuktikan gitu. Tapi kalau dicoba pasti terjadi lah. Ini juga ketika awal-awal tidak bisa jadi ayeuna gede kan. Kita tidak tahu tahun 85 bakal kieu gitu nya. Iya, betul kan. Gitu. Lamun hirup di zaman kembali deui ada wah mun dieu nya. Tadi ngora deui jadi mungkin menginginkan yang lain-lain mungkin. Nah, mungkin dari dua tahun lah, setahunan kalau salah, setahunan. Kemudian saya baca-baca gitu. Jadi terus ini mengalami perubahan Mowgli ini. Di satu sisi ilmunya harus dapat, ilmu kealaman. Sebenarnya kembali ke tujuan Mowglinya yaitu sebagai pengabdi dan ukhuwah Islamnya itu yang kunci dasarnya itu sebenarnya. Pengabdi dan Ukhuwah Islamnya itu yang paling poin. Poinnya. Dan motonya apa? Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Itu moto Mowgli sebetulnya. Betul. Sehingga Mowgli ini ruhnya itu bukan di organisasi, tapi di anggota. Jadi anggota gitu. Jadi kalau nanya pernah adalah di baru-baru ini gitu, mengajak bergabung misalkan Mowgli biar terkenal dengan mengikuti kegiatan bla 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 dengan sponsor banyak. Saya hanya senyum gitu. Bukan saya tidak menginginkan Mowgli itu terkenal, tapi tujuan Mowgli bukan itu. Mohon maaf. Mowgli ini harumnya bukan oleh organisasi, tapi oleh anggota. Itu kan unik gitu. Jadi anggota, ya lamun pingin harum Mowgli, anggota kudu bener gitu. Biarkan anggota yang akan memberikan harumna gitu ya, wewangiannya kepada orang lain. Jadi anggota Mowgli mah benar-benar harus diri nate memaknai Mowgli itu apa. Maka muncullah hakikat Mowgli dan janji Mowgli. Jadi muncul hakikat janji Mowgli itu karena saya pingin anggota Mowgli itu punya jiwa seperti itu gitu. Jadi nggak usah kita masangin benderanya, yang terkenal, ya Mowgli gitu, ikut kegiatan masang bendera terkenal sebagainya. Walaupun dulu pernah angkatan Perli ikut perlombaan. Angkatan Perli 14 kalau misalnya 13. Miluan iya, miluan teh ikutan lomba lintas alam, pakai bendera Mowgli, juara deh. Dia lapor gitu. Yang adik hanya mengingatkan ini yang pertama dan yang terakhir.
Mowgli jangan sekali dibawa lagi untuk event-event seperti itu. Tidak. Mowgli mah jangan lah. Jadi biarkan dikenal dengan tapi tidak dengan cara seperti itu. Betul. Gitu. Mowgli mah dikenalna ku Anggota. ku diri anggota. Itu mahal ya teh. Jiwa. Betul kali. Ya mungkin itu yang bisa bikin Mowgli bisa bertahan sampai berapa tahun sekarang kali. Betul. Jadi Mowgli mah cek kasarna teu diurus ku pengurus ku jalan. Ya. Kan unik gitu. Mata ada pertanyaan banyak nanya teh. Tadi ku masih pengurus Mowgli kayak tadi senyum. Karena dulu juga diciptakan Mowgli bukan untuk diurus sebetulnya mah, tapi dijalankan oleh anggotanya gitu. Mereka kangen akeh ngariung gitu. Iya. Unik gitu. Jadi punya pusat komando dalam dirina gitu. HP nanti dalam dirina gitu. Betul kali. Kadang dalam pernah Agung cerita gitu. Nah, peuting hayang datang. Nah, itu Mowgli si Grantes kata itu teh. Benar kali. Nah, Mowgli itu kudu jiwa seperti itu. Tapi memang rata-rata anggota Mowgli dari dulu sampai sekarang banyak yang punya perasaan sama kayak gitu Kadik. Termasuk Igun Kadik ya. Betul. Igun kan Ngumpul. di rumah tiba-tiba kangen Kadik, kangen kumpul gitu kan, kontak teman-teman yang di Mowgli gitu kan. Nah, itu. Ya mungkin itu dari ini juga dari apa? Dari tujuan pembentukan Mowgli yang sudah Kadik rencanakan. Ternyata kalau bisa dibilang mungkin berhasil Kadik ya. Berhasil. Amin. Berhasil. Ngena lah ya. Ngena ke kita hatinya semua gitu. gitu. Alhamdulillah. Tuh. Nah, ini sekarang Kadik janji Mowgli ini awal mulanya seperti apa sampai ada poin-poin yang ada 4 ya. Betul. Ada 4 janji Mowgli dan hakikat Mowgli ada 6. Ada 6. Poin-poinnya Mungkin nanti ditulis saja. ditulis. Ditulis. Kita bacakan dong. Siap. Oh, Bung. Nah, yang kedua ya. Oh, deh kali. Oh, dibaca. Tapi intinya mah apa? Apa? Ya. Siap. Tapi mohon maaf ya bisa ditontonku. Wah, kamu ciptaan saya gitu. Ya. Mohon maaf. Tapi nanti Kadik juga pasti ada. Ya, jadi pada intinya Betul. kenapa mereka mempengaruhi saya gitu intinya Oh, begitu. iya. Betul. Jadi Terinspirasi Kadik ya. kenapa dia ada pertanyaan? Itu menjiplak dari saya akan mengembalikan. Kenapa dia mempengaruhi saya gitu? Kalau tidak mempengaruhi saya tidak akan meniru gitu. Iya, benar. Kan gitu kan sifat belaan diri kita ya. Yang mempengaruhi ya pasti dia akan Iya. mencontoh. Dan terima kasih pengaruh yang positif buat Ah, Mowgli 01 ini. Luar biasa. tapi Luar biasa. dari janji hakikat Mowgli ini mungkin tidak akan sama. Ya, Ada poin inti yang memang Mowgli banget gitu Kadik. Mowgli banget. Yang pertama nih, yang tinu janji akan menjalankan dasa dharma dan Trisatya. trisatya. Betul. Itu. Kenapa itu dimunculkan? Karena anggota Mowgli itu berangkat dari anggota pramuka, terutama anggota pramuka Dewan Ambalan Al-Parsi dan Silidap. Yang sekarang mah namanya Basis Mandua, dulu mah kan Pangkalan, sekarang Basis Mandua. Oh, basisnya. Dulu Pangkalan. Pangkalan. Oh, sekarang basis. Basis ngan direbutku pangkalan ojek yang pangkalan ku pangkalan ya kungar itu jadi opang sitarna jadi goreng misalkan ya soalnya pangkalan Ojek. buat umur sih kan tempat ngaruna ojek gitu nya atau GoFood jeung apa itu nya akhirnya diganti basis gitu basis itu identik dengan perindukan gitu. Nah dari anak-anak itu memang saya dulu pernah menceritakan hal itu gitu. Ya, jadi menceritakan hal itu. Ya anak-anak yang sudah tidak menjabat dewan amalan, tapi jiwa abdinya ada gitu. Nah, saya terharu dengan hal itu gitu. Diajak camping, hayu berangkat, disuruh nyusul. Jadi punya jiwa seolah-olah bahwa tidak ada sedetik pun waktu untuk tidak bisa beraktivitas gitu. Nah, makanya kok saya diberikan wadah. Dulu dari sejarah sudah dijelaskan, saya mau beli dari jiwa itu gitu. Nah, makanya dari situlah dari anak pramuka. Kemudian pertanyaan kenapa ada partisipasi itu nanti belakangan muncul gitu. Karena banyak antusias dari bukan anggota pramuka, terutama basis Mandua itu yang ingin masuk Mowgli kumaha gitu. Bergabung. Karena ketertarikan mungkin kali. Ketertarikan dan anggotanya memang sulit diceritakan gitu. Disebut pencinta alam, tapi ilmunya pencinta alam ya. Jadi jiwa korsana tinggi gitu. Nah, yang tidak dimiliki oleh organisasi yang sombong seketik lah. Ya, Mowgli seperti itu. Ya. Jadi lamun ningali Mowgli, ningali lobana, tapi ningali diri anggota. Jadi lamun hayang lihat wujud Mowgli yang sebenarnya, lihat anggota.
Nah itulah mogli gitu. Dia akan bisa berdharma bakti pada orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa gue. Itu yang orang tidak akan terpikirkan. Betul. Kebanyakan orang mana sih? Bendera nama besar digemar-gemorkan ya anggotanya tidak loyalitas gitu. Betul. Akhirnya punya kepentingan sih. Kayak usaha organisasi di tempat yang bisnis. Pokoknya yang duitun gitu. Akhirnya konflik. Kalau sudah masuk unsur-unsur kepentingan pribadi, kalau unsur bisnis, akhirnya konflik dengan anggota. Akhirnya organisasi hancur bukan oleh orang lain, oleh di dalam dirinya. Nah itu gara-gara itu makanya Mogli mah. Udah saya simpan di Mogli itu sudah dikasih dua unit usahanya, ada MOA, ada MOE. Udah dikasih saya itu. Nanti di poin berikutnya atau menyebarnya. Poin nanti. Mogli lamun nyatakan selanjutnya. MOE pasti under ya malah. Terlalu luas Mogli untuk diceritakan. Nah, mana? Dari janji yang pertama itu jadi kita ini harus menjiwai karena jiwana pramukama ada di kode kehormatan. Yang satu namanya janji, satya, yang kedua namanya ketentuan moral atau dharma. Maka disebutnya satya dan dharma. Untuk tingkatan penegak mungkin satya dan dasar dharma. Kalau kita kaji gitu, kalau kaji dengan seksama, itu bahasa yang memang narasinya mantap gitu. Tapi bagi orang-orang yang berpikir, nah karena Mogli mau orangnya berpikir, cocok dengan orang yang berpikir. Jadi ilmu itu kudu linier gitu. Ilmu harus dengan dipikirkan dengan matang nih. Nah Mogli yang masuk. Kalau mau poin yang ini mah, sok tinggal dibacakan Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Entah itu bersungguh-sungguh menjalankan hiji kewajiban pada Tuhan. Urang mah kana agama heula mah hiji ka Tuhan. Terus kedua kana cik bela negara, ka negara. Terus ka konstitusi, naon Pancasila dan undang-undang. Terus naon? Iya tan mata-mata. Ya. Ikut serta, tinggal ikut serta membangun masyarakat. Lain, naon? Penasehat masyarakat bukan. Jeung lain teh pengamat lain. Mogli mah langsung ikut serta. Makanya banyak anggota Mogli kalau ada kejadian bencana dan sebagainya tanpa disuruh pun pasti akan berpartisipasi karena jiwanya dilatih seperti itu. Terus kalau lihat dharma ya, dasar dharmanya. Pertama naon cik? Takwa kepada Tuhan dewa gitu nu kahiji teh. Dan saripatinya ada di 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Awas itu ya. Rasul banget ya teh. Iya benar. Luar biasa kan gitu. Nah iya. Karena kalau bisa memaknai dasar dharma mah nu 10 geus bisa dilaksanakan. Wah. Nah, Mogli teh jiwana kudu kitu. Nah, makanya dibuatlah dalam janji. Itu yang janji pertama. Yang keduanya, Bang? Menjunjung nama baik dan derajat perhimpunan serta mentaati segala peraturannya. Jadi secara tidak langsung karena udah dari yang poin saat itu sudah dijiwai dasar dharma Trisatya, akhirnya mau tidak mau dia wajib menjaga nama baik. Kan tidak gampang menjaga. Betul. Tapi kita tidak mungkin bisa menjaga nama baik lamun basicna eueuh gitu. Tiba-tiba jawab, urang kudu ngajaga ya. Ngajaga naon? Urang teh apa permasalahan? Pokoknya kita harus berikrar kieu. Duitan eueuh. Kan bisa kitu. Ayo duitan. Orang kan gitu gitunya. Pemain buruh wae naon gitu. Nah, di Mogli mah henteu basicna kudu kena heula. Basic geus kena, baru yang keduanya secara tidak langsung dia akan menjaga nama baik. Itu punya makna. Yang kedua itu berarti pengaplikasian dari betul. Pertama ya, poin pertama. Trisatya itu kan. Kan Pancasila kayak gitu. Pancasila itu kan dari mulai ketuhanan teh menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang kedua saling menjiwai gitu. Makanya bentuknya kerucut. Jadi nu intina heula dibalikin karena mungkin misalkan wareg heula baru neangan inti mah bener. Kan keadilan mah wareg betul enggak? Sia nu kalima keadilan sosial itu bukan jero beuteung mah. Si beuteung wareg mah mikiran pasti mah kalau inti betul enggak? Jadi kudu melak heula gitu. Lamun hayang panen kudu melak heula. Joli mah jo panen tuh buku buat tangkal batur gitu. Nah, lo panen kitu ayeuna mah. Iya benar. Beribut panen aya melak henteu. Melak henteu. Jadi maksudnya kieu selalu mempermasalahkan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, tapi dia sendiri tidak tahu gitu. Iya. Perang Rusia, Ukraina miru berpendapat. Orang main mata apa orang kenal. Politik gini. Ngindo kata tadi. Oh gitu. Si anu borak nanya pernah kieu. Nah, cenah anak Raja Salman buat meuli figura
figura Yesus dan sebagainya baru nanya. Saya jawab kieu, ya mikiran teh batur, urang mah teu apal mainna gitu. Mainan boga duit gitu. Ya siga mah geus tobat pendapat lah. Ini kan biasa-biasa wae. Biasa-biasanya bener. Eta mah nu terhina teh boga duit gitu lah. Boga duit bisa meuli dinya nya oge. Itu sebenarnya. Boga duit. Makanya Gade lo ya Kadik. Nah ini teman-teman ya nanti translate oh, ini loba bahasa Inggrisan ya. Luar biasa. Wayahna dapat Santai. dapat di Sunda ya. Lebih di Sunda orang banyak Kadik Bandung pisan nih. Terus yang ketiga Kadik bertindak sopan dan hormat terhadap sesama manusia pada umumnya dan anggota pada khususnya. Nah, itu. Ya. Tetap dari nomor 1 menjiwai. Kita harus tepok seliro gitu ya. Harus punya toleransi. Ya, bahwa orang teh sesama makhluk. Jangan merasa paling lebih, jangan merasa istimewa, sarua kalau kumaha ge. Betul. Justru kita akan berbahaya lamun merasa unggul dari makhluk yang lainnya. Padahal diciptakan yang sama. Makanya saya masuk prihatin ke anak-anak, tolong jaga. Jangan selalu membanding-bandingkan dan sebagainya. Orang makhluk sarua. Justru kita nu utama naon cik, orang berusaha berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang teh jadi bermanfaat. Makanya mau makan harus jadi yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Itu maksudnya memanusiakan manusia. Dan juga dengan memanusiakan manusia, otomatis kita akan menjaga nama baik diri orang sebetulnya. Patut tekan ningali meureun. Wah, saya mah bener sopan. Dia mah sopan kepada kita, ke siapapun. Setelah langsung bagaimana? Dia telah memperkenalkan, inilah saya. Walaupun tidak diperkenalkan, nggak usah diperkenalkan kebaikan. Nanti orang lain yang akan menilainya gitu. Kan tidak mungkin kita baik tiba-tiba saya jahat sih kan nama. Udon nama. Nah, manusia mah kalau manusia mah linear tuh baiknya baik gitu. Baik. Kalau kumage gitu. Betul. Kan nggak mungkin misalkannya memakan sesuatu anu yang tidak enak. Oh enak sih kan nama. Danger hate mah nolak aku mah betul. Teungeun mah teungeun we itu. Memaksakeun sih kan mah ngeunah. Ya. Justru jangan menyembunyikan ketidakmampuan atau kelemahan walaupun dia mengetahuinya gitu. Geus beugut nyaho teh goreng. Henteu. Enak. Katu komen utah. Kamu plase lah itu mah. Kamu plase. Sama gitu. Nah, Selanjutnya Kadik meningkatkan rasa solidaritas dan ukhuwah Islamiyah terhadap anggota perhimpunan. Wah, luar biasa Kadik. Jadi dari janji pertama teh intisarinya langsung ke bawah. Lamun orang sudah memahami hakikat inti kita, janji kita, kemudian memahami tentang manusia, akhirnya ujungnya apa? Kita akan menjadi ukhuwah yang kuat. Itu intinya ukhuwah Islamiyah. Jeung urang mah karana notabene orang mati madrasah. Sarwaja urang mah punya misi. Kayak dinu hakikat nyambungna teh. Oh. Ini kan hakikat. Penjabaran Jadi hakikat penjabaran dari janji gitu. Jadi orang teh kudu ukhuwah Islamiyah. Kan orang ngadieu teh kudu bermanfaat. Jadi tong dianggap bahwa ngarieu tidak bermanfaat kata siapa? Anu di rumah udah punya masalah pas ngarieu mah jual. Ya. Jadi banyak imun gitu nya. Oh, jadi seger deui ternyata. Ternyata orang bermasalah di rumah teh ningali ieu seger deui ternyata. Orang teh kudu baik ini. Iya. Kenapa di rumah tidak diciptakan seperti ukhuwah Islamiyah gitu nya? Nah, kadang-kadang kita belum siap hal itu. Kenapa? Karena dianggap sebagai teori hungkul gitu ya, bacaan teori. Pada ukhuwah Islamiyah mah eta mah kewajiban umat Islam eta mah. Eta mah Rasul eta mengajarkeun bener eta mah. Ya. Karena teorinya kieu. Di Islam mah membunuh itu sama dengan membunuh umat manusia keseluruhan. Terus lamun menghina itu sama dengan menghina dirinya. Menjelekkan seagama sama dengan memakan bangkai temannya. Tinggal lihat tuh, mengerikan itu sebetulnya mah. Jadi lamun urang codek akabat terus sarua aja urang tuh memakan bangkai saudaranya. Mau gitu. Ya, makanya harus saling menjaga gitu. Ya, pertanyaan tapi kan susah. Justru aya agama teh gara-gara susah ya kan teh. Lamun gampang tuh daya agama tuh. Ya, enggak usah lempeng kita baik semuanya oke misalkannya. Itu mah cek Tuhan menciptakan setan gitu mah. Baik semua. Kan tujuan setan teh bukan untuk mengganggu manusia, bukan itu nama. Tapi untuk menguji kesabaran manusia untuk menegakkan ketauhidan Islam eta fungsi nama gitu. Nah, setan gitu. Islam sebenarnya mah setan dengan peda. Iya. Nyampe sebeleueuna gitu nya. Ya. Coba lamun setan orang. Nah, pertanyaan, Israel teh dihancurkan ku Allah. Kan ulama berkata, justru kalau dihancurkan ladang yang jihad di mana gitu. Jadi
harus ada ketidakbaikan teh supaya orang teh melakukan kebaikan. Itu sebetulnya mah. Nah, tadi di keluarga pasti gitu. Lamun aya nurut teh dianggapnya teh urang teh diuji untuk bertahan untuk hidup lebih baik gitu. Betul kali. Kudu gitu, jeung urang teh kudu kata aya salah satu sahabat doana aneh. Ya Allah berikanlah ajab. Berikanlah ujian kepada diri saya. Malah meminta Ketika ditanya, nah buat meminta. Ingin mengetahui sejauh mana ibadah saya kepada Allah. Kan kudu diuji. Iya betul, luar Ya biasa. orang mah henteu. Loba mental we hayo ibadah. Diuji embung kan. Diuji embung ya mental loba gitu kan aneh wae gitu teh. Uyuhan we. Kamu ka jelema sigana teu bener. Untung urang mah boga Allah yang segala maha gitu. Betul. Sejahat-jahatnya makhluk Allah itu maha pengampun, itu yang hebat. Jadi banyaklah kisah lah. Seperti itu. Luar biasa. Sekarang lanjut ke hakikat mungkin Karik ya.